Shalom, saya Yeni. Saya ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman saya bersama Tuhan Yesus lewat mujizat-mujizat yang saya alami dalam hidup saya. Empat tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016, kami menikah. Sama seperti halnya harapan semua orang, setelah menikah kami ingin punya anak. Puji Tuhan banget, Tuhan mengabulkan doa kami. 1 bulan setelah pernikahan kami, saya hamil. Ketika tahu positif hamil, kami langsung ke dokter. Di situ dokter langsung memeriksa. Waktu itu dokter bilang memang saya positif hamil. Cuman di situ dokter juga menemukan ada kista berukuran 7 cm di ovarium sebelah kiri saya. 2 bulan kemudian kami disuruh kembali lagi. Tetapi waktu 2 bulan kami kembali, itu yang terlihat itu juga masih kantong rahim. Dan saya langsung dokter bilang janin saya tidak berkembang, saya divonis BO alias hamil kosong. Terus dokter bilang besok langsung dikuret gitu. Akhirnya kami pulang, kami pindah ke dokter lain. Di dokter yang kedua, dokter masih memberikan saya kesempatan untuk bed rest, untuk istirahat selama 2 minggu, sambil melihat perkembangan, menunggu janin itu muncul gitu. Tapi rencananya saya itu beda dengan rencana Tuhan. Di saat 2 minggu lebih itu pada akhirnya saya harus tetap kuret. Saya menguatkan hati saya percaya Tuhan pasti ganti yang baru, Tuhan pasti ganti yang lebih baik lagi. Masuk tahun 2017, itu dalam perjalanan setelah kuret, itu saya berdoa terus. Sambil berangkat kerja, saya selalu tiap hari, tiap waktu saya selalu berdoa. Di jalan, naik motor itu saya berdoa, kalau dalam nama Yesus saya pasti hamil. Saya selalu berkata iman percaya, walaupun saya belum menerima, tapi saya selalu percaya Tuhan pasti memberi. Singkat cerita, kehamilan saya yang kedua itu saya juga divonis BO lagi, hamil kosong lagi. Di kehamilan yang kedua ini saya sudah lebih berserah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu pasti memberi yang terbaik sama saya. Akhirnya setelah kuret itu beberapa bulan kemudian saya kontrol ke dokter. Ketika saya kontrol ke dokter, saya bilang kandungan saya kan sudah bersih. Dokter bilang hamilnya nanti dulu gitu, ada jeda waktu. Saya bilang, dok kista saya, loh kistanya sudah tidak ada Ci. Akhirnya kami berdua memutuskan ke Surabaya. Kami memutuskan pergi ke Surabaya, ke dokter yang lebih bagus lagi, ke dokter yang mempunyai alat lebih canggih lagi, dan pemeriksaannya lebih teliti lagi. Saya bilang lagi sama dokter yang di Surabaya, dok kista saya dok, saya tidak nemukan kista dek. Yang sebelah sini iya nggak ada kista dok. Akhirnya dokter Surabaya itu kasih USG saya, bahwa kista saya itu tidak ada di ovarium kiri, itu tidak ada kista sama sekali. Wow, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus yang sudah mengambil kista saya, sudah mengangkat dan sudah menghancurkan tanpa saya harus operasi. Tuhan sendiri yang mengoperasi kista saya. Setelah itu kami lanjut berdoa terus. Itu mujizat saya yang pertama. Tuhan mengambil kista saya tanpa saya harus operasi. Masuk tahun 2018, puji Tuhan banget, Tuhan izinkan saya hamil lagi yang ketiga. Di kehamilan yang ketiga ini saya sangat tenang. Saya tahu kayaknya sih hamil gitu. Akhirnya singkat cerita, masuk usia 2 bulan saya memutuskan untuk ke dokter. Di depan
antrian dokter itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan mengganti semua air mata saya, kesedihan saya, rasa kecewa saya, takut saya, Tuhan akan ganti dengan sukacita. Ketika dokter memeriksa, dokter yang malah terkejut dokternya. Dokter langsung berteriak bilang, Cik berkembang dek. Saya sampai gitu. Iya Cik berkembang, lihatan janinnya gitu. Saya sampai nggak bisa ngomong, saya langsung bilang puji Tuhan, haleluya, aku bilang gitu. Karena saya disuruh lihat itu, saya lihat di monitor itu, saya lihat di kantong rahim saya yang dulunya kosong itu, saya lihat ada janin yang sudah berlari sana ke sini gitu. Saya pulang, tiap hari saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu juga, saya mau Tuhan kehamilan ini lancar, tanpa ada masalah, tanpa harus ada flek lagi atau harus kenapa-kenapa. Sekarang anak saya sudah masuk 1 tahun. Saya bersyukur banget Tuhan kasih kepada kami kesempatan untuk memeliharanya. Pesan saya, jangan hanya kagum melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup orang lain, tetapi rasakan sendiri kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.